Om Swastiastu. Di sini saya akan menampilkan video tentang sejarah kontemporer runtuhnya Vietnam Selatan dan bersatunya Vietnam. Sebelum saya menampilkan video tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Sinta Dia Damayanti, nomor absen 19, kelas 12 IPS 4. Selanjutnya, mari kita simak dengan baik tayangan sejarah kontemporer runtuhnya Vietnam Selatan dan bersatunya Vietnam tersebut. Awal berdirinya Vietnam Selatan itu ketika Perancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Dengan hadirnya Vietnam Selatan, otomatis membuat Vietnam terpecah. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah, karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Kemudian terjadilah Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai tahun 1954. Yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan didukung oleh Perancis. Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari tahun 1950. Kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris pada tanggal 7 Februari tahun 1950. Namun di satu sisi sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya. Lalu apa yang menyebabkan Vietnam Selatan runtuh, dan bagaimana akhirnya Vietnam bersatu? Nah, puncaknya adalah ketika kembali terjadinya Perang Indochina II, Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Kenapa Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan? Hal itu ia lakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan, karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. AS yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan, terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya, Perang Indochina II yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai tahun 1975. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Kemudian pada tahun 1972, diumumkan oleh AS bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Perundingan yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar. Tiba-tiba saja Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan secara tiba-tiba. Amerika Serikat pun marah. Kemudian Presiden Richard Nixon memerintahkan pasukannya untuk meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena mendapat serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Perjanjian itu disebut sebagai Persetujuan Paris, dan ditandatangani pada tanggal 27 Januari tahun 1973. Namun, pada tanggal 18 April tahun 1975 Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan, dan wilayah yang dituju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan AS. Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali. Pertama yaitu bergantinya Nguyen Van Thieu ke Tran Van Huong.
Nguyen Van Thieu adalah presiden yang menandatangani persetujuan Paris karena AS berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun hal itu tidak dilakukan oleh AS, dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya. Saat bantuan dari AS tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian pada tanggal 28 April tahun 1975, Tran Van Hong digantikan oleh Duong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun, baru sehari memimpin, wilayahnya langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara yaitu Viet Cong. Wilayah yang menjadi tujuan serangan Viet Cong adalah Saigon. Pada akhirnya pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada tanggal 30 April tahun 1975. Hal itu menandakan menyerahnya pemerintahan Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong, dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan Viet Cong, dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Demikian tayangan sejarah kontemporer runtuhnya Vietnam Selatan dan bersatunya Vietnam yang bisa saya tayangkan. Semoga di video tersebut bisa bermanfaat bagi kalian semua. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.